Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Sawitriana dengan NIM 22306016 dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan proses penyakit dari penyakit osteoartritis. Nah, proses osteoartritis itu dimulai dari faktor risiko yang membuat sendi lutut semakin menurun. Nah, ada beberapa faktor risiko awal. Yang pertama itu penuaan. Nah, dengan bertambahnya usia, kemampuan kartilago untuk memperbaiki diri itu semakin menurun, sehingga sel-sel kondrosit itu kehilangan fungsi regeneratif dan produksi matris kartilago menjadi lebih sedikit. Kemudian yang kedua itu ada kegemukan atau peningkatan berat badan. Nah, berat badan berlebih ini dapat meningkatkan tekanan mekanik pada sendi lutut, sehingga setiap naik 1 kilo berat badan, maka tekanan ke lutut bisa meningkat 2-3 kali lipat saat berjalan. Nah, kemudian yang ketiga itu bentuk kaki tidak normal atau biasa disebut dengan vena vanus atau valgus. Nah, vena vanus itu tekanan lebih besar pada kompartemen medial lutut. Kalau sedangkan valgus itu tekanan lebih besar pada kompartemen lateral. Nah, kemudian ini itu sehingga mendapatkan ketidakseimbangan ini membuat kartilago aus lebih cepat. Kemudian yang keempat itu ada kelemahan ligamen atau ketidakstabilan lutut. Nah, ligamen dan otot yang membuat lutut itu semakin sulit menahan beban. Kemudian lutut dapat menjadi tidak stabil sehingga gerakan mikro yang berulang dapat merusak kartilago. Nah, faktor risiko awal yang paling terakhir itu yaitu cedera atau kegagalan mekanisme perlindungan. Nah, ini tuh trauma lutut, jatuh, atau cedera olahraga dapat mempercepat kerusakan kartilago. Kemudian setelah cedera ini tuh struktur lutut tidak lagi berfungsi optimal dalam menyerap beban. Baik, selanjutnya yang kedua, peningkatan beban mekanik pada lutut. Nah, setelah faktor risiko awal, muncullah peningkatan beban mekanik yang diterima lutut. Terutama yang pertama itu aktivitas sehari-hari kita dapat memicu beban besar. Nah, lutut menerima beban 3-7 kali berat tubuh saat melakukan aktivitas seperti berjalan, naik tangga, atau jongkok. Nah, sehingga jika kartilago sudah melemah, nah otomatis beban ini dapat menjadi berlebihan. Selanjutnya, kompartemen medial lutut bekerja lebih berat. Nah, kompartemen medial lutut itu menerima beban 50% lebih besar dibanding kompartemen lain. Ini dipakai 10 kali lebih sering saat berjalan atau berdiri. Karena itu, osteoartritis paling sering terjadi pada bagian dalam tubuh. Pada bagian tubuh itu, pada bagian dalam lutut, bagian medial. Selanjutnya, distribusi beban tidak normal atau sering disebut parus atau valgus. Nah, ketika kaki parus ini yaitu beban berpusat ke dalam bagian lutut, sedangkan kalau valgus beban terpusat pada bagian luar lutut. Nah, distribusinya tidak merata dapat menyebabkan kartilago mengalami aus progresif. Nah, proses ketiga itu gangguan keseimbangan metabolisme kartilago. Nah, tahap ini merupakan intinya osteoartritis. Kerusakan berlanjut karena metabolisme kartilago menjadi tidak seimbang. Nah, yang pertama itu beban berlebih sehingga dapat menyebabkan stres mekanik. Nah, tekanan berulang menyebabkan kartilago mengalami stres. Kemudian kondrosit atau sel kartilago ini merespon kelebihan beban dengan melepaskan enzim perusak. Kemudian yang kedua itu ada metabolisme kartilago menjadi tidak seimbang, sehingga produksi matris kartilago dapat
menurun, kemudian penghancuran matris dapat meningkat, kemudian terjadi penipisan pada kartilago sehingga ruang sendi dapat menyempit, kemudian tulang di bawah kartilago menebal dan membentuk seperti dan membentuk osteofit. Nah, jadi kesimpulannya, perjalanan penyakit osteoartritis itu dimulai dari faktor risiko awal seperti penuaan, obesitas, kelainan bentuk tungkai, dan cedera dapat melemahkan kartilago serta struktur penopang lutut. Kemudian yang kedua itu hal ini dapat menyebabkan peningkatan beban mekanik yang berlebihan pada lutut, terutama kompartemen medial. Nah, beban berlebih dapat memicu stres mekanik pada kartilago sehingga metabolisme kartilago terganggu. Akhirnya kartilago semakin menipis sehingga timbul nyeri, kaku, dan penurunan fungsi sendi yang merupakan manifestasi klinis dari osteoartritis. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya proses penyakit dari osteoartritis. Minta maaf jika ada salah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.